الملك الحنان المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي جاء بدين الإسلام مكملة لسائر الأديان. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد خير عباد الله في الأكوان، وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بهم الفضائل والمنن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب أما بعد. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita malam hari ini masih bisa duduk berkumpul menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah kita di bulan Sya'ban ini segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kepada Allah, kita diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan satu bulan, yaitu bulan Sya'ban yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Rajab dikatakan bulannya Allah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Rajab. Allah membuka pintu ampunan serta taubat selebar-lebarnya untuk hamba-hambanya yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulanku kata baginda Nabi. Dikatakan Sya'ban bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena salah satu ayat Allah yaitu perintah untuk bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah turunkan di bulan Sya'ban. Wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala lebih membuka pintu ampunan untuk kita umatnya baginda Nabi Muhammad. Bahkan dalam hadis dikatakan Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu al-maghfirah wa akhiruhu 'idkum minan nar. Ramadan 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari yang kedua adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari terakhir adalah pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin wal hadirat ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam satu hadis beliau, Sya'ban huwa syahrun yaghfulu katsirun minan nas. Di bulan Sya'ban ini adalah satu bulan yang banyak manusia lupa dengan bulan tersebut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang bulan Sya'ban, beliau berpuasa. Bahkan kata dia, hadis diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau selalu melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bulan Sya'ban beliau berpuasa ya hampir 1 bulan penuh. Kadang sampai 1 bulan di dalam riwayat lain. Itu puasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban untuk
mempersiapkan diri menghadapi di bulan Ramadan. Jadi sunnah tatkala datang bulan Sya'ban kita juga berpuasa. Tapi ulama menganjurkan kepada kita dianjurkan berpuasa sampai pertengahan bulan Sya'ban. Setelah itu baru kita bersiap-siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Tapi tidak masalah kalau ingin mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad secara sempurna, berpuasa seperti puasanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1 bulan penuh atau sampai setengah bulan, itu semuanya sunnah daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ya mumpung kita berada di bulan Sya'ban, yang mana manusia semuanya banyak lupa tentang bulan Sya'ban ini, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, jamaah ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan Sya'ban khamsatu ahruf. Bulan Sya'ban yang kita sering dengar, Sya'ban itu ada lima huruf. Apa saja? Shin, Ain, Ba, Alif, kemudian Nun. Ya, itu bulan Sya'ban. Itu dimaknai oleh beliau Shin wa Ainin, Shinun wa Ainun wa Ba'un wa Alifun wa Nun. Fasyinu minasyaraf. Shin artinya syaraf, kemuliaan. Berarti shinnya bulan Sya'ban itu kemuliaan. Berarti kita tatkala mendapatkan bulan Sya'ban, bulan termasuk bulan mulia. Orang yang beribadah di dalamnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ain minal ulu. Ain artinya al-ulu, ketinggian. Jadi orang juga yang beribadah di bulan Sya'ban, dia fokus ibadah di bulan Sya'ban, dia akan mendapatkan predikat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ba minal bir, dan huruf ba diartikan albir, kebaikan. Di dalam bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk banyak berbuat baik, karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan penutup akhir daripada buku amal ibadah kita. Buku amal ibadah kita di pertengahan bulan Sya'ban, atau yang sering kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban, buku amal ibadah kita tahun ini ditutup, diganti dengan yang baru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal beberapa hari lagi buku amal ibadah kita ini ditutup, dan kita berusaha agar tatkala buku amal ibadah kita ini ditutup dalam keadaan baik. Jangan kita kotori dengan hal-hal yang tidak baik. Apalagi zaman sekarang, tahun ini Masya Allah, Subhanallah, pemilu tepat di bulan Sya'ban. Ya, kemarin kita baru ke pemilu. Kadang rame di media sosial, betul gak? Rame. Ada yang menghujat sini, ada menghujat sana, mengotori hati-hati mereka. Padahal di akhir bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk berbuat baik agar buku amal ibadah kita ditutup dengan baik. Jangan kita kotori dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah, yang mengotori hati kita. Na'udzubillah. Ya. Kemarin, ya Masya Allah, pemilu, hujat sana, hujat sini. Kadang ulama dihujat, kadang ustadz dihujat, kiai dihujat. Padahal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-mu'min akhul mu'min, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya, al-muslim akhul muslim, ya, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara. Haram hukumnya kita menumpahkan darah. Maksudnya yang menganiaya secara fisik itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haramun damu wa maluhu, dan haram kita menganiaya hartanya, mencuri, menggosok, menipu daripada saudara kita sesama muslim lainnya.
Kemudian yang ketiga, wa haramun irduhu, haram kita melecehkan kehormatannya, mencaci, menghibah, menggosip, mengadu domba. Nah, ini juga haram hukumnya bagi kita. Makanya mumpung tinggal beberapa hari ya menghadapi malam nisfu Sya'ban, malam diganti amal ibadah kita, buku amal catatan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita isi dengan banyak berbuat baik, dengan banyak bertakwa kepada Allah, dengan banyak beramal saleh, sehingga akhir daripada penutupan buku amal ibadah kita seperti katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khitamuhu misik, penutupnya adalah baik, ya, baunya sesemerbak minyak misik. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Kita lanjutkan. Kemudian wal alifu wal ulfa. Alif ya Sya'ban, shin sudah tadi, ain sudah, kemudian ba sudah, kemudian alif. Alif maknanya ulfa. Ulfa itu adalah kasih sayang. Ya, kasih sayang. Di bulan Sya'ban, ya, apalagi tatkala malam nisfu Sya'ban, setelah amal ibadah kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan yang baru. Biasanya kalau kita masih di kampung-kampung, ya masih di kampung dulu, ulama-ulama kita mengajarkan kita silaturahim ke saudara-saudara kita. Betul atau tidak? Silaturahim, minta maaf kepada saudara-saudara kita. Habis baca Yasin 3 kali, ya, Yasin 3 kali di bulan Sya'ban, kemudian kita bermaaf-maafan. Agar apa? Agar urusan dengan Allah Subhanahu wa taala selesai dan urusan dengan manusia juga selesai. Baru kita buka esok harinya dengan lembaran yang baru. Nah, jadi kalau malam nisfu Sya'ban, datang malam nisfu Sya'ban, kita dianjurkan oleh ulama kita untuk membaca Yasin 3 kali habis sholat maghrib. Ya, tujuannya apa? Tujuannya dengan niatan agar kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatannya. Yang pertama. Kemudian niatan yang kedua, agar kita apa? Ada yang ingat? Hah? Pertama, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, ayo, agar kita diberikan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, Bib, kalau baca Yasin 3 kali yang malam nisfu Sya'ban kan enggak ada dalilnya. Betul, tidak ada dalil hadis yang langsung baginda Nabi SAW katakan bahwasanya malam nisfu Sya'ban sunnah membaca Yasin 3 kali, tidak ada. Jadi ulama-ulama kita ini adalah orang-orang yang jenius, orang-orang yang pintar. Di dalam hadis baginda Nabi SAW, kita dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kalau bisa, kalau sudah datang malam nisfu Sya'ban, kita tidak tidur, kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang subuh. Nanti disampaikan ada hadis daripada baginda Nabi SAW tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Kita dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban oleh baginda Nabi SAW. Dan juga hadis yang kedua, ya, Yasin 5 quri'alah. Ada hadis mengatakan bahwasanya Yasin itu tergantung niatan kita membacanya. Kalau ada, biasanya kalau kita di kampung ada orang sakit, ya, dibacain Yasin, insya Allah sembuh, tergantung niatnya. Kita punya hajat, bacakan Yasin, insya Allah qabul hajatnya. Ada orang nggak mati-mati sakaratul maut, ya, kadang memanggil orang baca Yasin, langsung selesai Yasin, langsung hilang. Nah, ini Yasin 5 quri'alah. Ya, Yasin itu tergantung niatan kita membacanya. Maka dari itu, dari 2 hadis yang terpisah ini, karena kecerdasan ulama kita, digabungkan jadi satu. Ya, fadilah membaca Yasin
dikumpulkan di malam nisfu Sya'ban, yang kita juga disunahkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi hadisnya terpisah, nggak ada hadis yang langsung malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan berjaya 3 kali, tidak ada. Kalau ada yang tanya demikian, hadisnya terpisah, ini digabungkan oleh ulama-ulama kita yang cerdas. Ulama-ulama kita ini ya sedikit pun pengen waktunya itu berguna dan bermanfaat serta berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau mereka, ya ulama-ulama kita ini waktunya terbuang begitu saja, enggak mau. Mereka manfaatkan semuanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi dikatakan oleh salah seorang ulama kita, ya semua di dalam kitab Zubat kalangan Imam Muhammad bin Ruslan, beliau katakan, wa man nawa bi aqlihil quwa li taatillahi lahu ma qad nawa. Jangankan hal yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang mubah saja, yang mubah itu apabila dilakukan tidak berdosa dan dilakukan tidak berpahala, itu hal yang mubah bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengganti niatnya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum semuanya misalnya makan dapat pahala apa tidak? Enggak dapat pahala. Dapat dosa apa tidak? Makan nggak dapat dosa. Makan yang halal, jangan makan yang pikirannya kalau makan babi ya dosa, enggak. Ya, makan yang biasa sehari-hari yang kita lakukan. Makan tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Tapi dengan makan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatkan dengan ibadah kepada Allah. Ya Allah, saya makan agar saya kuat beribadah, agar saya kuat sholat ya Allah, agar saya kuat bekerja mencari nafkah ya Allah. Makanya kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur, kita niatkan tidur, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Ya, cuma dapat mimpi kalau yang mimpi. Ya, cuma dapat iler kalau yang iler. Akhirnya nggak dapat pahala, nggak dapat dosa kalau orang tidur. Tapi kalau dengan ya kita robah niatnya, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidur kita dapat pahala walaupun tidur kita ngorok, walaupun tidur kita ngiler, tapi tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya Allah, saya niat tidur biar nanti sebelum subuh bisa bangun sholat tahajud ya Allah. Ya Allah, saya tidur biar subuhnya nggak telat ya Allah. Saya tidur ya Allah biar besok cari nafkah saya kuat ya Allah, nggak ngantuk. Tidur kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya, wa man nawa bi aqlihil quwa li taatillahi lahu ma qad nawa. Orang yang makan, kata Imam Muhammad bin Musa, orang yang makan dengan niatan untuk mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di dalam makannya itu dia mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita kembali ke malam nisfu Sya'ban tadi, Yasin itu dibaca 3 kali tergantung niatnya, dan itu dianjurkan oleh ulama kita untuk membacanya di malam nisfu Sya'ban karena melihat fadilah yang luar biasa di malam nisfu Sya'ban. Kemudian kata beliau, wan nunu minan nur, dan kalimat nun ataukah huruf nun di dalam bulan Sya'ban diambil daripada kata-kata nur, cahaya. Dalam bulan Sya'ban orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya bulan Sya'ban sebetulnya. Kita kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan cahaya ke dalam hati kita. Kalau sudah kita istiqomah, cahaya itu masuk dalam hati kita terus berkumpul, akhirnya hati kita penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hati kita penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita akan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, berarti ya kita memberikan titik noda di dalam hati kita. 1 dosa 1 titik, 2 dosa 2 titik. Terus kalau sudah hati kita penuh dengan titik-titik daripada dosa ini, maka hati kita akan gelap, maka kita akan malas beribadah kepada Allah. Ya, akan
jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini ibarat kaca. Kalau seandainya ada noda yang nempel sedikit, maka cukup dilap pakai kain, pakai celing, selesai. Ya, kalau sudah selesai, kita bakal bisa melihat keluar daripada kaca tadi. Tapi kalau kotoran itu banyak, maka nggak cukup dibersihkan pakai celing. Kalau kita punya kaca misalnya di rumah, tahu-tahu banyak kotorannya, bukan hanya celing, apa? Aspal. Kira-kira cukup nggak pakai celing bersihkannya? Nggak cukup. Mesti dipakai minyak tanah, baru dilap lagi, kemudian kasih rinso, dilap lagi, mungkin baru dikasih celing, baru akan kinclong itu kaca, kita bisa melihat ke luar daripada rumah. Itu ibarat hati seseorang. Ya, hati seorang itu kalau penuh dengan kotoran, maka dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dikatakan oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sya'ban itu terdiri daripada 5 huruf. Shinnya adalah kemuliaan, ya, kemudian ainnya adalah kedudukan yang tinggi, ba-nya adalah perbuatan baik, alifnya adalah ulfah atau kasih sayang, dan nunnya adalah nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bulan Sya'ban ini juga, ya tadi ya dapat dikatakan bahwasanya di dalam bulan Sya'ban ini ada satu malam yang sangat istimewa. Satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Kita dianjurkan tadi untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, mengisinya dengan ibadah kepada Allah, di antaranya membaca Yasin 3 kali, kemudian mengisi dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau bisa tidak tidur malam tersebut, kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Makanya malam nisfu Sya'ban juga dikatakan ya Lailatul Baro'ah, malam kebebasan yang Allah diberikan kepada hamba-hambanya. Itu malam nisfu Sya'ban. Allah memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya. Diriwayatkan daripada satu hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullah taala fi lailatin nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun, maksudnya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan waktu. Ya, Allah tak butuh tempat. Kenapa kadang kita mengatakan Allah itu di atas? Ya, karena memang itu menunjukkan simbol ya ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Isra Mi'raj juga ya dikatakan dalam Al-Qur'an, ya innallaha istawa, innallaha 'alal arsy istawa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Jangan kita artikan Allah itu bersemayam duduk artinya di atas arsy, jangan. Ya, berarti kalau kita memikirkan Allah itu duduk seperti manusia di arsy, berarti ya orang tersebut mempunyai keyakinan mujassimah. Mujassimah ini juga aliran tauhid yang sesat. Kita ahli sunnah wal jamaah ya mempunyai aliran tauhid ya Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau yang tadi menganggap Allah Subhanahu wa taala itu berwujud ya seperti makhluk, berarti dia itu mujassimah. Jadi dalam mengartikan Allah Subhanahu wa taala innallaha 'ala arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy, jangan kita bayangkan duduk seperti kita, makhluk seperti manusia. Itu menunjukkan simbol ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena arsy tempatnya adalah di langit, lewat daripada langit ketujuh. Makanya itu menunjukkan simbol
ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Isra Mi'raj, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Kenapa Allah berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha? Apakah itu tempatnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan waktu. Tapi kenapa disebutkan ya di Sidratul Muntaha? Ya, kata ulama, itu adalah sengaja Allah menciptakan Sidratul Muntaha untuk tempat perjumpaan Allah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak membutuhkan tempat, tapi sengaja Allah menciptakan ya Sidratul Muntaha itu untuk perjumpaan Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan artikan Allah itu bertempat, ya tidak boleh. Ya, karena Allah itu la yumathiluhu ahadun. Ya, tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan hambanya. Ya, beda. Ya, tidak sama. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban Allah menurunkan rahmatnya. Diartikan Allah menurunkan rahmatnya ke langit dunia. Langit dunia ini berarti langit pertama. Fayaghfiru likulli muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua orang Islam. Bukan hanya orang mukmin, bukan hanya orang bertakwa. Orang Islam diampuni. Daripada hadis ini dikatakan semua orang Islam diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang Islam, yang tua, yang muda, yang berdosa, yang jarang melakukan perbuatan dosa, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, illa limusyrikin, kecuali orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, nyembah pohon, datang ke dukun, ya, minta penglaris dan lain sebagainya. Ini termasuk golongan yang musyrik, percaya sama batu cincin. Batu cincin saya ini luar biasa ini. Ya, kekuatannya luar biasa. Kalau nggak ada batu cincin ini nggak laris dagangan saya misalnya. Nah, ini sudah percaya kepada batu cincin, musyrik. Ya, jadi semua muslim diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang musyrik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, musyahid, atau orang yang musyahid, orang yang punya rasa benci kepada saudaranya, orang yang bermusuhan kepada saudara sesama muslim lainnya. Kalau malam nisfu Sya'ban dia enggak bermaaf-maafan, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Makanya ulama kita kalau malam nisfu Sya'ban habis baca Yasin, ya saya katakan tadi di awal, ya mereka bersilaturahim, meminta maaf antara satu dengan lainnya. Bermaaf-maafan seperti hari Idul Fitri. Kira-kira sudah pernah diamalin belum ini? Sudah ada yang tahu belum? Kayaknya belum ada yang tahu ini malam nisfu Sya'ban kita bermaaf-maafan. Nah, itu dianjurkan. Karena orang yang masih ada rasa benci di dalam hatinya, ada permusuhan antara dia dengan saudaranya sesama muslim, maka dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya habis malam nisfu Sya'ban, habis acara di masjid, kita baca Yasin, kita salam-salaman minta maaf pada saudara-saudara kita. Kita datang silaturahim minta maaf. Dan silaturahim juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersilaturahim berarti menghidupkan malam nisfu Sya'ban, berarti termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti ya anjuran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi yang tidak diampuni oleh Allah adalah musyrik, kemudian musyahin, orang yang punya rasa dengki, rasa yang bermusuhan. Dua orang yang bermusuhan sesama muslim. Au qati'ur rahim, atau orang yang memutus tali silaturahim. Itu juga termasuk tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Au imra'atun tabghi fi farjiha. Ya.
dan seorang perempuan yang berbuat tidak baik dengan kehormatannya. Maknanya ya perempuan yang selalu maksiat, berbuat zina dan lain sebagainya, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih berbuat demikian, tidak taubat di malam nisfu Sya'ban, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam nisfu Sya'ban, malam di mana semua orang muslim diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan nisfu Sya'ban. Kemudian di antara keutamaan yang lain, hiya lailatul nisfi min Sya'ban yudabbirullahu taala amras sana. Di dalam atau di malam nisfu Sya'ban, ya Allah Subhanahu wa taala mengatur, memplanning urusan dunia selama setahun. Ya, dunia ini diplanning oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 1 tahun ke depan. Jadi apa? RAB. Ya, ada RAB-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita proyek itu ada RAB, ya, rancangan tahun depan, RAPBN apa kalau di negara. Allah juga demikian. Jadi untuk 1 tahun ke depan, di malam nisfu Sya'ban sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan semua manusia. Semua makhluknya Allah sudah diatur di malam nisfu Sya'ban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yansakhul ahya'u ilal amwat, dan Allah sudah menuliskan ajalnya orang yang sudah hidup. Orang yang hidup ditulis ajalnya, yang hidup